Dalam video ini akan dijelaskan materi yang berjudul Audit Tata Siklus Investasi dan Pembiayaan. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu Muhammad Ridho Trisnawan, yang kedua Lodimas, yang ketiga Harisma Amalia, yang keempat Miranda Marven, yang kelima Putri Ruslinawati, dan yang terakhir Messi Maulida Sari. Materi yang akan dijelaskan dalam video ini yaitu ada 4 materi. Yang pertama pengertian dan tujuan, yang kedua prosedur, yang ketiga risiko, dan yang keempat adalah teknik. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah pengertian dan tujuan. Pengertian dibagi menjadi dua, yaitu pengertian siklus investasi dan siklus pembiayaan. Selanjutnya pengertian siklus pembiayaan adalah berkaitan dengan pengelolaan kewajiban jangka panjang dan modal, termasuk penentuan saham, pembayaran dividen, dan peminjaman jangka panjang. Materi selanjutnya ada tujuan. Ada 4 tujuan utama audit adalah memastikan bahwa yang pertama keberadaan dan kepemilikan yaitu investasi dan pembiayaan yang tercatat benar-benar ada dan dimiliki oleh entitas. Yang kedua kelengkapan yaitu semua transaksi terkait investasi dan pembiayaan telah dicatat. Yang ketiga ada penilaian yaitu aset dan kewajiban dalam siklus ini dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat penyajian dan pengungkapan yaitu semua transaksi disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu ada prosedur. Ada 2 prosedur yaitu prosedur audit pada siklus investasi dan prosedur audit pada siklus pembiayaan. Prosedur audit pada siklus investasi yaitu yang pertama audit aset tetap dibagi menjadi 3. Pertama pemahaman proses, memahami kebijakan perusahaan terkait pembelian, penyusutan, dan pelepasan aset tetap. Yang kedua ada pemeriksaan fisik dan uji dokumen, melakukan inspeksi fisik dan uji dokumen untuk memastikan keberadaan aset. Yang ketiga pelepasan aset, memastikan bahwa pelepasan aset seperti penjualan dan penghapusan telah dicatat dengan benar. Prosedur audit pada siklus investasi, yang kedua adalah audit investasi jangka panjang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konfirmasi pihak ketiga, meminta informasi dari lembaga keuangan terkait saldo investasi. Yang kedua verifikasi dokumen, memeriksa sertifikat investasi atau dokumen yang relevan. Yang ketiga evaluasi nilai wajar, nilai apakah investasi nilai dengan wajar sesuai standar akuntansi. Prosedur audit pada siklus pembiayaan, yang pertama audit kewajiban jangka panjang yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama verifikasi dokumen, memastikan perjanjian pinjaman atau dokumen obligasi. Yang kedua konfirmasi pihak ketiga, mengirimkan konfirmasi kepada pemberi verifikasi saldo dan kemampuan keuangan. Yang ketiga pengujian guna, memeriksa terbentuknya guna yang dibayarkan. Prosedur audit pada siklus pembiayaan, yang kedua ada audit ekuitas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penerbitan saham, memeriksa dokumen penerbit saham termasuk keputusan rapat pemegang saham. Yang kedua pembayaran dividen, memastikan bahwa pembayaran dividen telah didukung oleh bukti pembayaran. Yang ketiga perubahan modal, memastikan bahwa semua perubahan modal telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. Materi selanjutnya yaitu resiko. Resiko material dalam siklus investasi dan pembiayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama salah saji nilai isi atau kewajiban. Yang kedua tidak mencatat transaksi pelepasan aset. Yang ketiga penilaian investasi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang keempat kewajiban tersembunyi atau tidak diungkapkan. Materi terakhir adalah teknik. Teknik pengendalian internal yang efektif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemisahan antara pembelian pencatatan dan pengelolaan aset kewajiban. Yang kedua persetujuan formal untuk setiap transaksi pembelian atau penjualan aset tetap dan kewajiban pembiayaan. Yang ketiga rekonsiliasi berkala antara catatan internal dan pihak eksternal. Adapun dokumentasi yang diperlukan auditor, ada 4 dokumentasi yang diperlukan auditor. Yang pertama ada daftar aset tetap dan investasi. Yang kedua bukti transaksi terkait pembelian, penyusutan, dan pelepasan aset. Yang ketiga ada kontrak atau perjanjian pinjaman, dan yang keempat pernyataan ekuitas pemegang saham.
melalui pengendalian internal yang